Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Saya paling benci masak masakan Indonesia. Tidak senang masak masakan Indonesia. Kenapa? Nah, ini sangat menarik. Silahkan simak ya sampai selesai. Kenapa aku benci masakan Indonesia? Bukan karena aku nggak senang. Nah, ini yang menarik tuh ya ini. Karena saya terlalu senang dengan masakan Indonesia, maka itu saya tidak mau masak masakan Indonesia. Masuk akal kan? Enggak kan? Enggak masuk akal kan? Apa yang aku bicarakan ini mungkin menurut kalian enggak masuk akal. Enggak masuk akalnya tuh begini. Karena saya terlalu senang makan masakan Indonesia, sehingga saya benci dan tidak mau masak masakan Indonesia. Nah, ini kan kontras sekali kan? Karena kalau aku masak masakan Indonesia, aku ini tidak percaya dengan diri aku sendiri. Karena kalau sudah masak masakan Indonesia, aku ini nggak bisa mengontrol mulut aku ya. Nggak iso ngontrol cangkemku dewek gitu. Jadi kadang-kadang kalau sering, bukan kadang-kadang maneh, kalau aku masak masakan Indonesia itu, aku kalau makan itu nggilani tenan loh. Seperti orang geragas. Jadi maka itu aku tidak mau masakan Indonesia itu ya itu lantaran aku tidak bisa mempercayai diri aku sendiri. Kalau sudah masakan Indonesia, aku makannya itu sampai mblenek gitu. Jadi kalau perut itu belum kenyang sekali, apalagi ditambah nasi yang anget ya. Kalau masakan Indonesia dimakan dengan nasi yang anget, aku bisa makan itu sampai itu perut itu penuh kenyang. Akhirnya setelah berhenti, aku nggak bisa bergerak karena terlalu kenyang. Nah, itu yang aku coba untuk menghindarinya ya seperti itu. Karena aku tidak bisa mempercayai diri aku sendiri. Aku tidak bisa mengontrol diri aku sendiri. Nah, itulah kelemahan aku. Maka itu aku biarkan aja istri yang masak. Masakannya istri aku itu cebleh kabeh. Cebleh rasane. Habis makan itu kalau gelegean itu nggak ono rasane. Nggak ada rasanya. Tapi kalau masakan Indonesia ya, sehabis makan walaupun 1 jam gitu ya, kalau kita gelegean, rasanya tuh masih ada. Halah, iki ya apa. Nah itu, gelegean tahu nggak kalian? Grek gitu loh, mbah. Ya apa gelegean menerjemahkan itu, ya apa ya. Nah itulah yang aku hindari. Nah, aku lihat masakan Indonesia itu banyak gizinya, banyak proteinnya. Seperti tahu tempe, sayur-sayuran. Itu banyak sekali proteinnya tahu tempe itu. Sayuran juga bagus untuk diri kita. Tapi menurut aku, ini menurut pendapat aku pribadi loh ya. Jangan ditiru. Aku bukan mencoba untuk menyalahkan sana, menyalahkan sini, tidak. Aku tidak mengatakan cara aku yang paling benar, tidak. Apa yang aku ceritakan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan salah atau benar, baik atau buruk. Tidak ada hubungannya sama sekali itu. Ini aku hanya cerita dengan berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan pendapat pribadi. Pendapat aku pribadi. Jadi nggak ada urusannya ya dengan salah atau benar itu. Nah, jadi jangan salah paham. Maksud saya begini, makanan Indonesia itu banyak gizinya, bagus sekali.
Seperti tahu dan tempe itu banyak proteinnya, makanan yang paling top di dunia. Sekarang ini orang sedunia ya di dunia barat itu semua pada eh, makan tempe karena mereka mengetahui gizinya itu ada dan enak gitu. Tahu juga. Nah, tapi yang saya lihat, menurut saya pribadi, orang di Indonesia kalau masak tahu tempe itu cara memasaknya yang salah. Nah, gimana salahnya? Makanan yang sehat ya, seperti tahu tempe itu, kalau orang Indonesia harus digoreng sampai mateng, sampai seperti kriuk-kriuk kayak kerupuk gitu. Nah, itu makanan yang bagus dijadikan diolah dengan cara yang salah menjadi tidak bagus, digoreng gitu. Seharusnya seperti kalian lihat di background ini, yang saya tayangkan dari awal itu masakan tahu tempe tapi diolah dengan baik, tidak digoreng. Perhatikan, tahunya tidak digoreng, tempenya tidak digoreng, terus ditumis dengan sawi putih, dengan buncis gitu. Nah, itu cara yang masak yang bagus tuh ya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Orang bule kalau makan tempe itu nggak digoreng, dipotong-potong, digrengseng gitu aja dengan sayur. Dan aku perhatikan lagi kalau orang di Indonesia masak sayur itu sayurnya dimasak sampai layu. Ya, nggak ada gizinya lagi. Sawi itu tidak perlu dimasak sampai layu. Setengah mateng itu bagus, yang masih kriuk-kriuk. Nah, itu nanti gizinya itu lebih banyak. Kalau dimasak sudah sampai layu itu aduh gizinya dibuang-buang, sayang aja. Seperti daun singkong itu bagus, daun pepaya bagus. Tapi digodok sampai layu yang nggak ada artinya. Dan ada lagi yang saya perhatikan, orang di Indonesia kalau makan selalu ada kerupuk. Selalu ada kerupuknya, selalu ada sambelnya. Sekali-kali nggak apa-apa, makan kerupuk, makan sambel nggak apa-apa. Tapi kalau makan sambel kerupuk setiap hari, ya double kewengko. Bisa jadi penyakit nantinya. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Boleh makan kerupuk, boleh makan sambel ya. Tapi jangan keterlaluan. Kalau setiap hari ya double silitmu. Nah, maka itu kalau masak tahu tempe jangan digoreng. Nah, gitu maksud saya itu. Itu yang ingin saya sampaikan. Padahal masakan Indonesia itu banyak yang bagus. Nah, ikan. Kalian tahu ikan itu bagus, makanan sehat. Tapi digoreng sampai kering ya dobol. Nah, itulah. Kadang-kadang ya memang enak kriuk-kriuk digoreng. Saya senang. Tapi sudah nggak ada gizinya. Ikan itu seharusnya jangan digoreng sampai kering. Nah, seperti itulah. Maka itu saya tidak senang masakan Indonesia itu ya karena diri aku tidak bisa mengontrol eh, diri aku sendiri. Akhirnya makan terlalu banyak, bukannya jadi sehat tapi jadi penyakit. Nah, itu. Walaupun tempenya nggak aku goreng, tahunya nggak aku goreng, tapi kalau kalau makannya tidak terkontrol, akhirnya ya double jadi penyakit gitu. Terus maka itu sebetulnya makan apa saja itu bagus. Makanan itu bagus bagi diri kita, banyak nutrisinya. Tapi kalau keterlaluan ya nggak bagus, nggak baik gitu loh. Jadi makan secara secukupnya, moderasi gitu loh. Ojo terlalu akeh. Kalau terlalu banyak akhirnya jadi penyakit. Semua makanan itu sebetulnya bagus, tapi kalau terlalu banyak jadi penyakit. Nah, itu dia. Nah, ini aku sedang bikin minuman protein, minuman sehat ya. Aku sering minum minuman protein seperti ini karena otot-otot aku ini, muscle aku ini membutuhkan protein. Badan kita ini membutuhkan nutrisi ya. Jadi misalkan otot-otot kita itu membutuhkan protein, maka itu aku bikin minuman protein. Dan minuman protein ini
ini bagus ini, merek ini. Ini proteinnya tinggi sekali, aku senang, minuman dia punya flavor rasa coklat, aku senang juga. Nah, ini pun masih aku imbangi dicampur dengan Havermut. Juga aku campur dengan pisang, pisang itu vitamin D. Havermut itu bagus untuk diri kita, untuk pencernaan ya. Havermut itu apa ya, bagus untuk, perut kita, usus kita, itu membantu untuk agar kita kalau berak itu bisa normal gitu. Jadi nggak mencret, nggak itu ya, membantu, pencernaan makanan itu. Jadi badan kita memerlukan protein, memerlukan fiber. Fiber itu bisa kita dapat dari minum Havermut, terus vitamin D itu bisa kita dapat dari pisang, terus apa lagi ya, fiber itu juga kita bisa dapatkan dari chia seed. Kalian bisa lihat nanti eee, di layar ini kalian bisa lihat chia seed itu bagus sekali untuk kesehatan kita ya. Maka itu, aku seminggu 2 3 4 kali aku bikin minuman protein seperti ini. Jadi siang aku nggak makan, pagi hanya ngopi dengan, roti ya, dengan bagel, terus siangnya perut aku ganjel dengan ini protein, jadi aku nggak lapar. Nah ini protein ini ada proteinnya banyak, fibernya banyak, fibernya dari Havermut, vitamin D dari pisang, terus ditambah lagi fiber dari chia seed. Nah jadi chia seed apa itu membuat agar kita itu tidak merasa lapar gitu. Jadi bagus sekali untuk ganjel weteng. Daripada perut itu diganjel dengan singkong terlalu banyak karbohidratnya itu nggak bagus. Apalagi kalau umur-umur sudah seperti aku ya. Terlalu banyak makan nasi, makan singkong yang itu banyak karbohidratnya itu nggak bagus. Karena karbohidrat itu kalau kita makan di dalam diri kita akhirnya jadi gula. Nah itu jahat juga itu ya. Maka itu aku menghindari, aku mengurangi makan nasi yang banyak karbohidratnya itu aku kurangi ya karena itu juga. Jadi daripada siang makan nasi ya, aku ganjel dengan ini. Eee, itu Havermutnya juga nggak banyak, aku kasih, sedikit aja, chia seed-nya juga sedikit. Nah, di sini tidak aku lihatkan chia seed-nya ya, karena, eee, aku kasih chia seed-nya itu kalau aku mau minum, gitu. Nah, seperti itu dia. Hanya 2 3 sendok sudah cukup itu fiber. Nah, ini minuman segini ini jadinya banyak loh. Jadi ya bukan aku minum sekaligus segitu, enggak. Ini kira-kira jadi kira-kira 3 gelas gitu. Jadi aku minum 1 gelas, terus nanti berapa jam lagi minum lagi, berapa jam minum lagi. Jadi aku seling-seling, aku tidak makan sekali makan banyak itu enggak. Sedikit-sedikit, tapi sering makan. Berapa jam lagi makan minum ini. Jadi makanan aku sedikit-sedikit tapi sering, dalam satu hari bisa makan 5 kali gitu. Tapi sedikit-sedikit. Nah, terus apa lagi ya? Nah, kira-kira seperti inilah aku hanya ingin, berbagi. Jadi aku tidak mempunyai penyakit loh ya. Ada orang yang, banyak orang loh yang berak itu 3 kali 3 hari 3 kali, 3 hari sekali. Nah itu, wah itu paling jahat itu. Kalau sudah begitu nggak normal. Ada orang juga yang 4 hari sekali baru berak. Wah, itu toksik gitu, nggak bagus. Terus ada orang yang kena apa itu, ambeien juga apa itu ya. Aku tidak mempunyai penyakit itu, tapi aku menjaga agar tidak kena penyakit-penyakit seperti itu.
Maka itu aku minum protein juga ini seperti ini. Kenapa? Menjaga kondisi sehat itu lebih baik daripada nanti kalau sudah kena. Kalau kalian sudah kena penyakit seperti itu, berak sampai 4 hari sekali, 3 hari sekali, terus sampai kena ambeien apa itu. Kalau kalian sudah kena penyakit seperti itu, sudah terlambat. Sulit untuk menetralkan lagi. Jadi lebih baik kalau masih sehat, makanan dijaga, jangan keterlaluan, jangan terlalu banyak makan ya. Jadi kita harus menjaga apa yang kita makan. Nah, itulah pesan aku hari ini. Terima kasih sudah nonton. See you. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.